Kami dari kelompok 3 mau presentasikan pertemuan 5, yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi. Hai, perkenalkan aku Zulanda Fasya Amalia. Halo, nama aku Michelle Putri Cantika. Halo, aku Rifa Maisha Putri. Simak videonya ya. Apa sih tabel distribusi frekuensi? Yang pertama, aku bakal jelasin nih kepada teman-teman, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini adalah suatu cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan banyaknya suatu frekuensi. Nah, kemunculan ini yaitu berupa suatu nilai atau kelompok nilai dalam suatu kumpulan data. Nah, tabel ini sangat penting dan sangat berguna untuk menganalisis data kuantitatif agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, tabel distribusi frekuensi ini dibagi menjadi dua jenis teman-teman, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Tabel distribusi frekuensi tunggal dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal vertikal dan tabel distribusi frekuensi horizontal. Di mana tabel distribusi frekuensi vertikal ini menampilkan data secara berurut dari atas ke bawah, sedangkan tabel distribusi frekuensi horizontal menampilkan data penyamping. Nah, gimana cara kita mencari atau mengoperasikan tabel distribusi frekuensi, teman-teman? Nah, di sini kan ada data-datanya nih, teman-teman. Nah, dari data ini kita menentukan nilai maksimal dan minimalnya. Dari data-data ini, nilai maksimalnya itu adalah 80 dan nilai minimalnya itu adalah 20. Nah, yang kedua ini menentukan jangkauan datanya, teman-teman. Yang tadi udah kita cari itu nilai maksimal dan minimalnya. Nah, di rumus ini kita mencari nilai maksimal dan minimalnya itu dikurang. Nilai maksimal dikurang nilai minimal. Jadi yang data udah kita cari ini 80 dikurang 20 sama dengan 60. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah kelas. Nah, jumlah kelas ini ada rumusnya, teman-teman, yaitu 1 tambah 3,3 log n. Nah, cari log n-nya di mana sih? Log n-nya ini dari banyaknya data. Banyaknya data yang ada di sini adalah 35. Jadi di rumusnya 1 ditambah 3,3 log 35. Nah, log 35 ini ada berapa sih? Log 35 ini adalah 1544. Jadi dirumuskan 1 ditambah 3,3 dikali 1544. Jadi hasilnya adalah 6095. Nah, 6095 ini dibulatkan ke atas menjadi 7. Maka jumlah kelas yang didapatkan adalah 7, teman-teman. Nah, yang keempat ini menentukan panjang kelas, teman-teman. Nah, panjang kelas ini rumusnya jangkauan data dibagi jumlah kelas, yang dimana jangkauan datanya itu yaitu 60 dan jumlah kelasnya yaitu 7. Jadi 60 dibagi 7 sama dengan 8,57, teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah buat tabel distribusi frekuensinya. Jadi teman-teman harus membuat tabelnya dulu. Nah, tabelnya ini berupa data-data yang ada di sini. Jadi yang pertama ini dari angka 20 ke 28. Nah, jangka datanya ini 20 ke 28 dari mana sih? Nah, jangka datanya ini yaitu dari jumlah kelasnya. Yang tadi udah kita sebut, jumlah kelasnya ini ada 7. Jadi 20 ke 28 frekuensinya atau banyak datanya ini ada 10, teman-teman. Nah, dilanjut lagi 29 ke 35. Jumlah kelasnya ada 7 kan, teman-teman. Jadi 29 ke 35 frekuensi banyak kelasnya ini ada 7, teman-teman. Nah, dilanjut lagi 38 ke 46. Jumlah kelasnya ini ada 7. Terus frekuensi datanya ini ada 5, teman-teman. Jadi dilanjut lagi 47 ke 55. Frekuensinya ada 3, teman-teman. Jadi 56 ke 64. Frekuensi datanya ada 3. 65 ke 73, 65 ke 73, frekuensi kelasnya ada 4. Dan yang terakhir 74 ke 82, frekuensinya juga ada 3. Jadi total frekuensi banyak data ada 35, teman-teman. Cukup sekian presentasi kita pada pertemuan kelima. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke-6. Bye-bye.